Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sendirian, ya, kita maksiat asik-asik di dalam sendirian, tapi Tuhan melihat, kira-kira ditinggalkan enggak? Ditinggalkan enggak? Ya enggak ada yang lihat. Diteruskan ada. Aduh, ya Allah, terlanjur ya. Ya, ini penting Bapak Ibu, istiqomah. Apapun yang kita kaji, walaupun sedikit, asal istiqomah. Kalau tidak istiqomah, tidak membuahkan hasil. Ya, sholatnya baik, ya. Tapi akhlaknya di hadapan Allah tidak baik. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Artinya tidak istiqomah di dalam menempatkan diri. Bukankah kita sudah tahu kita kemanapun berada, kita ini bersama Allah. Ini pemahaman yang masih di tengah. Kalau dihabiskan, yang ada hanya masih berani kita berbuat maksiat. Artinya kita belum hadir hati, belum sadar diri. Artinya kita merasa hidup, kita merasa yang punya kodrat irodat, kita mempunyai kekuatan perasaan kita yang punya. Ternyata Tuhan. Kan sering saya katakan, kalau kita merasa mampu, mempunyai kodrat dan irodat, coba nanti itu kalau Israel ke rumah, Israel ke rumah, nanti dulu Israel. Tahun depan aja. Tidak mampu kalau ya, karena ya ini tadi banyaknya kekurangan yang dilalaikan murid-murid di perguruan ialah di dalam rangka istiqomah, ya, karena sangat penting ini menentukan istiqomah ini di dalam membersihkan hati dan di dalam keikhlasan. Jangan sampai keikhlasan kita dibelokkan oleh bisikan syaitan ketika ibadah lillahi ta'ala, tetapi di tengah perjalanan terbersit hati kita menginginkan surga, ya, karena surga itu juga makhluk Bapak Ibu. Kita berasal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Jangan kembali ke surga. Surga itu masih makhluk. Surga itu tujuan orang-orang syariat. Karena mereka ibadah mengharap surga karena takut siksaan api neraka. Tapi yang disembah namanya, lah kan ini kan terbalik ya. Yang disembah namanya, bukan yang mempunyai nama. Billahi ta'ala. Yang diharap oleh kita sekarang hanya ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul pun mengatakan, aku masuk surga bukan karena ibadahku, aku bisa masuk surga karena ridhonya dari Allah subhanahu. Ya, bagaimana kita mengharap surga sedang kita ini loh tidak melakukan ibadah apapun. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan sedikit pun. Berarti yang menumbuhkan rambut ini ya Tuhan ya, yang menggerakkan kita jalan ke majelis. Tuhan juga. Artinya bukan kita. Ada keinginan apa yang timbul dalam hati, masuk dek, wah saya pengen majelis nih. Tuhan menjalankan kita, memampukan kita, memberi kekuatan kita, memudahkan kita jalan ke majelis karena Allah menyayangi kita. Allah memilih kita. Allah menyiapkan kita menjadi orang-orang yang selamat. Bapak Ibu ini orang-orang yang istimewa. Kenapa?
Karena sekian puluh orang di kampung ini yang terpilih kan gitu. Ya, jadi kita harus bergembira di dalam hati ketika kita istiqomah di dalam majelis. Itu tanda-tanda Tuhan menginginkan kebaikan untuk kita. Untuk apa? Untuk berpulang melalui jalan husnul khatimah. Masih ada yang takut? Mau pulang nih, masih ada yang takut enggak? Pulang ke rahmatullah. Sudah tahu jalannya, menggulung daya kehidupan. Bapak Ibu, sering saya katakan, ketika nanti napas masuk tidak keluar lagi, itulah yang nanti dikatakan husnul khotimah. Napas jangan sampai keluar. Kalau keluar napas, maka terpisah dengan jasad, maka akan hancur lebur. Jasad akan dimakan cacing di dalam tanah. Oke? Dan itu nanti ada jalannya, asal istiqomah. Pasti mau masuk. Tapi kalau kelakuan kita, akhlak kita di hadapan Allah tidak dijaga, kita tidak mampu menempatkan diri dengan baik, maka napas itu akan keluar. Karena jasad tidak mau diselamatkan. Jasad tidak mau diliputi dengan nur. Oleh sebab itu haruslah kita istiqomah supaya kita hati-hati di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jangan sampai tetangga kita ini merasa terzolimi dengan kita. Entah itu dengan ucapan kita, entah itu dengan perbuatan kita, entah itu dengan tetangga, saudara, teman. Kita jaga. Jangan sampai mereka merasa terzolimi. Oleh sebab itu, perbaiki akhlak budi pekerti juga secara istiqomah. Tadi ikhlas sudah. Sekarang akhlak dan budi ini penting. Kita sudah tahu sekarang. Sudah ketemu Tuhan yang bernama Allah, yang tajalli, yang mawujud. Tugas kita menjaga akhlak, adab, budi pekerti yang luhur. Kepada siapa? Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kepada sesama manusia, dan yang ketiga kepada insan atau diri pribadi. Bagaimana menjaganya akhlak? Kira-kira sudah istiqomah belum kita? Menjaga akhlak itu selalu hadir hati. Kita selalu bersama Allah. Hadir hati. Makanya kemarin kan saya contohkan bagaimana bisa khusyuk, kata orang syariat. Ketika kita sholat, hati kita healing, hati kita rekreasi, badannya di masjid, hatinya ke pasar. Yang diingat apa? Sepatu kemarin belum sempat beli, tasnya bagus-bagus semua. Bajunya bagus. Nah, hadir badan, hati keliling. Tidak bisa khusyuk. Artinya kita tidak menjaga adab di hadapan Allah Subhanahu. Kita selalu bersama Tuhan kan, Bapak Ibu. Cirinya apa? Cirinya hidup selalu mengikuti hidup meliputi. Hidup yang mana? Yang dikatakan hayat, yang menjadi nyawa, yang berasal dari ruh, yang nyatanya napas ini tadi. Kalau tidak ada napas, ya tidak hidup, namanya jenazah. Nah, di situ letaknya kita harus istiqomah di dalam menempatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebanyakan kita ini kan menjaga adab sesama manusia, tapi lupa menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa dikatakan lupa menjaga adab? Karena kita lupa juga mempercayai janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak percaya janjinya Allah, artinya kita tidak menghormati Allah. Janji apa Bapak Ibu yang diingat kira-kira? Allah menjanjikan kita apa? Ada yang ingat? Yang paling sederhana, yang paling mudah apa? Rezeki kita sudah dijamin, sudah tertakar, tidak tertukar, tidak salah. Itu janji Allah ya. Kepada siapa Bapak Ibu? Masih ingat? Bagi mereka yang bertawakal. Arti tawakal itu apa? Percaya. Tapi kalau tidak percaya, Allah tidak menjamin. Nah, kenapa kita tidak percaya kepada Allah, sedang Allah menjamin hidup kita? Walaupun kita tidur pun tetap dijamin. Dia keluar, dia juga masuk. Tidak dijeda Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kita tidak ada yang percaya. Sehat, sakit, itu sudah ada ketentuannya. Kalau waktunya sakit, tidak ada yang bisa mengobati. Karena sakit, waktunya sakit memang. Tapi ketika sembuh, ya pasti sembuh. Artinya ketika sakit, ikhtiar kita, ya periksa ke dokter, ya tetapi itikat hati, jangan minta kesembuh. Bisa Bapak Ibu? Susah ya. Karena orang sakit minta sehat. Ini kita ke tahap tasawuf ya. Artinya apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah datangkan, apapun yang Allah hadirkan, kita harus ridha. Waktunya sakit, kita terima. Cuman ikhtiarnya ya harus berobat, harus minum obat, tapi jangan mengharap Kenapa sih? Kenapa? Berlawanan dengan dokter ini? Karena ada tujuan dan maksud tertentu di balik sakit itu masih ingat ya? Banyak kan kajiannya? Dengan sakit maka Allah gugurkan dosa. Ndak dosanya mungkin dosa orang tua. Ndak dosa orang tua mungkin dosa kakek neneknya. Jatuhnya ke anak Oleh sebab itu saya berpesan, hidup di dunia hati-hati Bapak Ibu. Ya Allah, hati-hati. Jatuhnya ke anak cucu. Jangan membuat dosa lagi. Sudah tahu Allah, sudah ketemu, jangan disebut. Kemana-mana kita bareng, bisa-bisanya masih maksiat. Ya Allah. Belajar marifat katanya tinggi-tinggi, tapi di hadapan Allah tidak bisa menjaga adab. Percuma gugur. Tidak usah tinggi-tinggi, belajar yang rendah-rendah aja. Selalu bersama Allah, selalu diawasi Allah, selalu didengarkan Allah. Mengeluh malu lah sama Allah. Saya punya Allah, itulah. Saya percaya, pokoknya hidup mati ya. Kita bergantung, berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala. Percuma hidup, masa ya circle-nya seperti itu saja. Pagi hari sarapan, bekerja, pulang sama anak istri, istirahat, circle-nya 24 jam seperti itu, tidak ada kelebihannya, tidak ada perbaikannya, tidak ada istighfarnya. Hidup mau dibawa kemana? Tiap hari panjang angan. Panjang angan ini akibatnya apa? Kalau kita selalu panjang angan, tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Besok merasa hidup, sekarang isaknya besok saja. Ibadahnya semaunya itu loh. Belajar ilmu ketuhanan tetapi
tapi setiap hari menentang perintah Tuhan. Ya kan ini perlu dikoreksi. Katanya belajar ilmu ketuhanan, tetapi setiap hari menentang kehendak Tuhan, menentang perintah Tuhan, berbuat apa yang tidak disukai itu. Contohnya apa yang paling kecil? Lupa tuh. Nah, lupa Tuhan. Naik motor, ya. Karena lupa Tuhan, ada orang buru-buru lewat sebelahnya, lalu kebun binatang keluar semua. Disalip orang tuh. Nah, belum kena, hampir aja. Nah, emosi. Nggak boleh ya Bapak Ibu, jaga hati. Jaga hati itu berat, tapi harus apa? Harus istiqomah. Disuruh sholat 5 waktu berat, suruh zikir malam berat, suruh tahajud berat, subuh berat, ngaji Al-Quran berat. Ya kalau sudah berat seperti itu, saya mempunyai satu solusi yang mudah tapi istiqomah. Apa itu? Jaga hati supaya bersih. Mampu Bapak Ibu? Jangan fitnah, jangan gibah, jangan buruk sangka, jangan merendahkan orang. Bagaimana hati ini seperti telaga yang jernih. Mampu Bapak Ibu? Ya karena ketika semua kita merasa berat, di situ pun menjaga hati kita merasa berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Hati yang bersih, hati yang suci sebagai pondasi kita belajar ilmu ketuhanan, itu tempat Allah menurunkan hidayah Bapak Ibu. Itu jangan sampai tertutup. Sholat berat, baca Al-Quran berat, malam belajar begadang itu loh berat. Begadang untuk ibadah berat. Jaga hati yo berat. Buruk sangka terus. Sama saudaranya buruk sangka. Disuruh mamanya beli beras, beli ikan asin, nanti tansok mah masih repot. Sama orang tua tidak pernah nurut nasihatnya, tidak hormat dengan orang tua, itu berarti hati kita belum jernih, masih membantah. Karena sifatnya hamba Allah itu selalu melayani. Melayani itu berat kah ringan Bapak Ibu? Rasulullah itu melayani atau ingin dilayani? Layani. Kita pun harus seperti itu. Sebagai seorang salik yang suluk, kita harus melayani. Siapa yang dilayani? Melayani umat dengan kehendak Allah. Paling tidak di dalam keluarga itu jangan sampai membantah kata-kata orang tua, karena itu berat sekali hukumannya. Kecil dibesarkan, besar tidak tahu diri sama orang tua. Kita tidak bisa membalas air susu seorang ibu, tapi seorang ibu tidak ingin diganti air susunya. Tetapi kita sebagai anak harus tahu seperti itu pula kita dengan Tuhan kita. Kan seperti itu. Sama ibunya saja masih berani membentak. Masya Allah. Tidak boleh. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Sama orang tua yang diam, yang nurut. Kalau diperintah cepat berangkat, mau hujan gak, mau petir gak.
Karena itu tanda bakti, itu pun kita dengan Tuhan kita. Ya. Tiap hari bersihkan diri. Tiap hari istiqomah menjaga hati, jaga hati. Istiqomah sholat, tapi yang benar sholatnya. Ya. Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Sholat seperti dikejar setan. Ya. Sholat mainan jenggot. Mentang-mentang imamnya lama baca Al-Qur'annya, ya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menghindari takabur, baca ayat yang paling pendek. Ya, karena yang wajib dibaca Al-Qur'an itu di dalam sholat Al-Fatihah atau surat pendeknya? Saya tanya. Al-Fatihahnya. Nah, ini habis Al-Fatihah nanti terawih Yasin dibaca. Orang di belakang tua-tua, oh ada yang asam urat, ada yang sakit parut. Sebentar lagi kan kita terawih ya, mudah-mudahan Allah sampaikan. Ya. Nah, kita beribadah itu tidak boleh juga berlebihan. Yang dikhawatirkan kita timbul rasa ujub, bangga. Takutnya kita timbul rasa sombong. Ya. Sayang, gugur. Berapa rakaat hancur. Ya. Dilihat di mata manusia memang kita nih mungkin seorang yang alim, ya, ahli surau, ya, ahli masjid, ahli ibadah, ahli ilmu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak ada nilainya. Sayang sekali seperti itu. Ya, hal-hal seperti ini juga harus kita perhatikan, ya, karena agama yang baik akan tercermin dari akhlak dan budi pekertinya. Bukankah Rasul mengajarkan seperti itu kepada kita? Yang dikejar apa sih? Belajar agama itu apa? Saya tanya. Oleh-olehnya apa? Habis sholat tuh apa coba? Saya pengen tanya. Kalau habis sholat masih nyuri, yo percuma. Habis sholat subuh pulang ngambil sandal, berangkat kada bersandal. Tinggal yang buruk ambil yang baik lah, lalu aja sandal. Sandalnya Pak Ustadz di bawah. Jadi jangan ribet-ribet beragama. Allah sudah ketemu, Allah sudah paham. Lalu kita perbaiki akhlak kita. Karena sholat itu yang dicari hasilnya. Ketika selesai sholat, apa yang dibawa? Bukankah yang dibawa setelah sholat itu kehadiran hati selalu bersama tuh? Di situ kita bisa khusyuk. Ya, khusyuk di dalam apa? Khusyuk di dalam menjalani kewajiban kita. Ketika kita berkeluarga, akhirnya kita juga berkeluarga dengan baik, tidak semena-mena. Mentang-mentang suami bekerja lalu semaunya dengan istri selalu digampar. Istri selalu dipukul. Tidak boleh. Kita harus ingat, dengan hadirnya hati, maka kita merasa ikhlas. Oh, ternyata saya bukan bekerja. Allah menafkahi istri saya melalui seorang suami. Tidak boleh mentang-mentang merasa hebat, merasa bekerja. Dia bisa bekerja karena ada roh, karena ada nyawa. Coba dilepas sejam aja. Nah, dibungkus. Nah, kayak gitu maksudnya. Ketika berkeluarga, maka keluarganya akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Enak berkeluarga itu Bapak Ibu. Asal dilandasi dengan
agama, niatnya dengan ibadah, maka hidup akan tenang, tenteram. Karena ketenangan dan ketentraman bukan berasal dari materi. Orang kaya tidak menjamin mereka bahagia. Orang melihat kita miskin, orang melihat kita kekurangan, orang melihat kita, tapi kita yang menjalani, kita yang merasakan nikmat bahagia karena kita selalu bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan, sehat, ya kah? Tidak kurang suatu apapun. Bisa berteduh, ya walaupun ngontrak, ndak masalah. Ndak punya motor, ndak punya sepeda, masih bisa jalan kaki. Alhamdulillah. Yang sekarang di rumah sakit, di ICU banyak. Ya kah? Harus istiqomah apanya? Hadir hatinya itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu beriman jangan hanya di lisan, jangan hanya di ucapan, jangan ditampilkan melalui tampilan fisik baju, ya. Tidak menjamin Bapak Ibu, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, ya. Belum tentu yang sorbannya 7 lapis, belum tentu mereka mengerti bab tentang tauhid atau ketuhanan. Mohon maaf, yang jubahnya double 3 umpamanya, ya karena tempat majelisnya kan ber-AC. Belum tentu juga dikatakan dia seorang yang alim. Karena orang yang dikatakan alim, dia yang merendahkan serendah-rendah dirinya kepada Allah Subhanahu, karena dia tahu yang berilmu, yang wajib dihormati, yang dikatakan alim, ya Allah saja. Kita ini kan cuma mayat aja. Nah, apa judulnya tadi Bapak Ibu? Istiqomah. Hadir di majelis, istiqomah membersihkan hati, istiqomah di dalam menjaga akhlak dan budi pekerti yang luhur. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Tapi berat kan? Insya Allah. Nah, ketika sendiri, Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Justru di dalam kesendirian itu harusnya kita ini berkeringat, harusnya kita ketakutan, karena kita sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dikatakan seorang tasawuf, bagaimana kita dikatakan seorang suluk yang salik, sedang kita belum pernah merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kan Allah sudah berjanji ketika kita ingin mendapatkan pertolongan, maka yang kita jalani ialah tetap menjalankan sholat dengan penuh sabar, diuji sedikit kekurangan harta, sabar. Nggak boleh ngedumel, nggak boleh ngomel, nggak boleh berkeluh kurang yo, kok segini aja yo. Besok bagaimana ya? Ya Allah. Artinya tidak tawakal, tidak percaya dengan janji itu menguji aja sebetulnya. Kenapa kita diuji terus? Karena kita tidak mampu tawakal, ketakutan terus kita. Sedikit miskin sudah ketakutan, sedikit sakit takut mati. Repot ini orang nih. Sedikit miskin takut lapar, sedikit sakit takut mati, sedikit sengsara takut jadi gelandangan.
Ya, disinilah kuncinya Bapak Ibu. Ketika kita tetap istiqomah di dalam keadaan apapun, senangkah, susah, sedih atau senang, dalam keadaan bahagia kah, sengsara, tetap berdiri sholat 5 waktu dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kelapangan hati, dengan kegembiraan. Itu kuncinya. Maka Tuhan akan betul-betul menurunkan pertolongan. Tidak percaya? Nah, kalau tidak percaya dicoba. Yang istiqomah. Kok hidupku kayak gini ya? Berarti diperbaiki sholatnya yang kurang di mana? Oh, mungkin kemarin hatinya belum usuk, belum hadir. Mungkin di dalam sholat belum bisa merasakan kehadiran Tuhan. Diperbaiki. Oh, mungkin dalam sholat kemarin saya masih membawa keinginan. Sholat tidak boleh bawa keinginan Bapak Ibu. Saya sholat mudah-mudahan selesai ini masalah saya. Bukan lillahi ta'ala. Sholat kita harus mencapai yang namanya kekosongan, ketiadaan di dalam hal sesuatu, keinginan apapun, walaupun itu surga, walaupun kita mencari keridhaan Allah Ta'ala, diam aja sholat itu. Tetap dijalani seperti syariat, tapi keinginan hati jangan memiliki keinginan sedikit pun, karena Allah itu kan maha mengetahui, maha mendengar. Tuhan itu mengerti apa keinginan kita sebelum kita tahu Bapak Ibu. Jangan ragu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tawakal, yang penting sholat. Berakhlak kepada Allah tadi mampu menempatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada manusia, jangan sampai kita menyakiti jasad ataupun hatinya. Jangan sampai memaksakan kehendak kita kepada manusia. Umpamanya contoh, kita mengundang seseorang. Ketika seseorang itu tidak bisa hadir, kita terlihat, orangnya sehat tapi nggak hadir. Nah, lalu kita kecewa, lalu kita awas ya, besok diundang nggak hadir ya. Tidak, Bu. Artinya kita memaksakan jangan, tidak boleh. Karena manusia mempunyai kesibukan, mempunyai alasan masing-masing yang terkadang tidak disampaikan kepada kita. Kita harus saling menghormati. Kalau kita memang betul-betul sesama saudara seagama, kita harus mampu menghargai, walaupun saudara kita kerepotan di dalam acara kita, tidak memaksakan, tidak membalas keburukan, yang tadinya kita dicaci maki, dicela, di belakang kita disakiti macam-macam, kita tahu kita bisa membalas, tapi jangan membalas. Balas keburukan dengan kebaikan, itu Rasul yang mencontohkan kepada kita. Lalu doakan dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan mendapat hidayah, diampuni dosa-dosanya. Jangan disumpahi. Lalu akhlak kepada diri seperti apa Bapak Ibu? Akhlak kepada diri yang sangat jelas ialah jangan sampai kita melanggar apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi main tidak boleh, minum tidak boleh, main perempuan tidak boleh, atau main laki-laki juga tidak boleh. Mencuri apapun,
Mencuri dalam sholat pun juga tidak boleh. Mencuri dalam sholat seperti apa Bapak Ibu? Masih ingat? Nah, badannya di masjid, dia menghadap ke kiblat, tapi hatinya jalan-jalan ke itu mencuri lah. Ya boleh ya. Dan orang yang berjalan di jalannya Allah, orang yang beriman, ialah orang yang paling baik akhlaknya, insya Allah diampuni segala dosanya. Dengan kita memperbaiki akhlak budi pekerti kita, insya Allah itu wasilahnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma orang beriman banyak amal kebaikannya, tapi akhlak budi pekertinya tidak baik. Ya. Melihat hewan, melihat anjing karena tidak senang, lalu disiram dengan air ada seperti itu ya? Ada. Lalu dipukul pakai batu, dilempar, menyakiti, umpama ini. Itu pun Allah tidak karena anjing ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita menjaga, karena liurnya kan yang najis, tapi menyakiti kan itu akhlak yang tidak baik. Cukup dihalau saja, ditakut-takuti aja. Nah, seperti itu. Lalu di dalam perjalanan seorang salik, maka seorang salik akan menjaga ubudiyahnya. Artinya ubudiyah ialah perintah-perintah yang harus kita tunaikan, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah yang secara syariat tidak boleh ditinggalkan, ya. Karena kita yang sedang belajar tasawuf, terutama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya. Ini pesan. Semakin bertauhid, semakin bermakrifat, semakin menjaga syariat. Itu sangat penting. Karena yang kita contoh ialah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga hukum-hukum syariat. Kalau haram jangan dihalalkan, kalau halal jangan haramkan. Babi katanya haram ini, wah tapi nggak ada orang ya, nanti jadi kacau balau. Ya, menjaga hukum-hukum syariat, ya. Lalu dia harus ridho dengan ketetapan kodrat irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan bahwa dia seorang hamba yang bertakwa. Di atas tadi sudah kita jelaskan ya, baikkah burukkah, jangan marah dengan Allah, jangan berprasangka tidak baik kepada Allah, karena sesungguhnya pada hakikatnya baik atau buruk tergantung daripada perbuatan kita sendiri. Apa yang kita tebar itu yang kita tuai, Bapak Ibu. Ya. Kita membohongi orang, suatu saat tidak kena ke kita, maka akan kena ke anak cucu kita. Kita menyakiti orang, tidak kena kepada kita, anak cucu kita yang tersakiti. Oleh sebab itu pesan saya, hati-hati. Hidup harus selalu menjaga, jangan egois, karena segala perbuatan kita nanti anak cucu yang menanggungnya. Ya, mungkin sementara kajian malam ini tentang bab apa yang dijalankan, apa yang harus diistiqomahkan seorang salik yang sedang suluk, seorang murid yang sedang menempuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami cukupi sekian, mudah-mudahan membawa keberkahan, keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kami tutup, kami mohon
maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila ada banyak salah kata, salah ucap ketika kami menyampaikan amanah ini, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami hanyalah seorang yang fakir. Terima kasih. Mohon halal, mohon ridhonya dunia akhirat. Kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.